Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat pagi ya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, jadi pagi ini aku lagi panen kangkung di depan rumah aku gitu ya teman-teman. Jadi udah lama kangkung ini nggak aku panen karena memang aku belum bisa masak untuk beberapa bulan terakhir. Dan akhirnya si kangkung ini nggak terawat, dimakan sama belalang gitu. Dan alhamdulillah hari ini bukan hari ini ya, belakangan ini beberapa hari terakhir aku badannya itu sudah enakan, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan akhirnya hari ini aku memutuskan untuk memanen kangkung yang ada di depan rumah aku. Nah, jadi untuk kangkung ini udah sering banget aku panen gitu ya teman-teman. Untuk proses penanamannya itu mudah banget. Dulu itu aku beli kangkung di pasar itu seharga satu ikat itu seharga 2.000. Terus aku potong, untuk akarnya aku tanam aja di depan rumah di lahan seadanya ini. Nah, jadi ini itu lumayan banget ya teman-teman. Selain kita bisa bercocok tanam, kita juga bisa menghemat uang belanja kita. Walaupun cuma 2.000 kalau dikumpulin itu juga lumayan ya. Nah, terus di sebelah kangkung di sini juga ada pepaya Jepang. Ini sudah bisa dipanen juga, sudah mulai banyak tapi nggak aku panen dulu. Untuk kangkungnya aku dapat segini kurang lebih, kalau beli di pasar ini juga satu ikat ya teman-teman ya. Nah, untuk kangkung ini aku sudah beberapa kali panen, dan ini daunnya itu banyak yang dimakan belalang karena udah lama nggak aku panen gitu. Jadi untuk modal 2.000 bisa kita panen berkali-kali gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal kangkungnya di depan belum tumbuh, aku kepengen masak kangkung, aku tetap beli ya teman-teman, nanti akarnya aku tanam lagi di sebelahnya. Nah, jadi walaupun ini kangkungnya kangkung panen sendiri di depan rumah, tapi tetap aku belah gitu ya batangnya supaya lebih bersih aja, takut kalau ada lintahnya gitu. Nah, karena beberapa bulan kemarin aku juga nggak bisa beraktivitas, aku nggak bisa masuk ke dapur, aku sangat-sangat mabok dengan aroma dapur. Nah, akhirnya dapur aku pun nggak terurus gitu ya teman-teman. Dapur aku super berantakan, nggak ada rapi-rapinya gitu, cuma sekedar dibersihin aja sama Pak suami. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah enakan, sudah bisa untuk diajak kerja sama. Akhirnya aku memutuskan untuk bersih-bersih dapur gitu ya. Terus area sini aku lap-lap saja. Terus untuk tungku kompornya yang hitam sekalian mau aku cuci biar bersih sekalian. Aku mau lap-lap semua supaya terbebas dari minyak. Dan ini untuk pelicinnya aku pakai Dettol gitu ya teman-teman, kayak pelicin lantai, udah aku pakai itu saja. Menurut aku sih juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau mau pakai sunlight itu juga bisa. Nah, terus ini untuk stiker kompor aku, ini tuh udah lumayan lama gitu ya teman-teman, udah beberapa bulan, aku kurang paham. Menurut aku ini itu awet gitu. Tapi ada sedikit bagian yang sudah mulai sobek, itu nanti mau aku ganti, tapi masih lama ya teman-teman. Karena menurut aku ini masih sangat berfungsi dengan bagus, jadi nggak perlu kita ganti dulu. Nah, setelah lap-lap selesai, ini sudah dibantu sama Pak suami untuk cuci piringnya. Di sini aku mau masukin aja ke dalam rak piring. Maaf kalau rak piringnya super berantakan. Aku juga nggak terlalu pandai-pandai banget untuk menata ya teman-teman ya. Pokoknya aku tata versi aku, menurut aku sudah rapi, itu sudah gitu ya.
Nah itu untuk bagian bawahnya rak piring aku agak rusak gitu, terus udah diikat sama ibu aku pakai kawat, jadi lumayan. Dan menata piring pun sudah selesai, alhamdulillah. Di sini ada ikan mau aku goreng, terus ada kangkung sama ada minyak bekas. Itu minyaknya nanti bakalan aku buang. Nah, setelah itu di sini aku mau lanjut untuk memasang gorden kolong dulu. Jadi untuk pemasangannya aku cuma pakai tali kur. Ini kalau nggak salah ini tali kur gitu ya teman-teman. Ini kemarin kodenya baru saja aku cuci gitu, terus aku kait-kaitkan aja, terus aku ikat gitu. Nah, pemasangan gorden pun sudah selesai. Sekarang saatnya aku mau ngegoreng ikan. Nah, jadi untuk ikan ini ikan pemberian dari teman Pak suami gitu ya teman-teman. Kemarin dikasih kurang lebih 1 kilo, ada 3 ekor gitu. Dan di sini aku goreng, sebelumnya aku taburin pakai tepung supaya nggak meletup-meletup. Terus di kompor yang bagian kiri aku mau goreng tempe gitu, tapi sebelumnya itu mungkin ketetesan air atau gimana, jadi apinya itu kayak basah gitu ya teman-teman. Nah, jadi masakku kali ini aku tanpa keluar modal gitu ya teman-teman. Untuk ikan hasil dari pemberian, untuk tempe itu sisaan belanja mingguan, dan untuk kangkung hasil panen sendiri di depan rumah. Untuk bumbu ikan seperti biasa aja, aku cuma pakai bawang putih, kunyit, ketumbar sama garam gitu. Untuk bumbu tempe juga sama ya teman-teman. Nah, terus di sini aku juga mau bikin bumbu untuk menumis kangkung. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, sama daun salam, dan ada sedikit sisaan bawang bombay. Terus mau aku potong-potong aja. Tapi saat aku lagi motong-motong gitu belum selesai, diminta sama Pak suami. Mau dibantuin sama Pak suami, mau diterusin gitu. Nah, sambil Pak suami mengangkat ikannya, Pak suami juga mau ngegoreng pindang ya teman-teman. Ini ikan pindang juga sisaan dari belanja mingguan gitu, masih sisa 1, ini mau digoreng sekalian. Nah, jadi sambil Pak suami menyiapkan bahan untuk menumis kangkung, di sini aku sambil membersihkan ruang tengah ya teman-teman. Jadi di sini itu bisa dibilang ruang tengah sekalian ruang tamu gitu, karena di sini tanpa sekat. Untuk bagian kamar aku minta jejer saat itu ya teman-teman. Jadi biar ini tuh lebih kelihatan luas gitu. Dan untuk motor di sini aku memang parkirnya masih di dalam rumah. Ini karena cuma mau dipakai 1 motor, untuk satunya di dalam aja gitu ya teman-teman. Terus itu untuk barang-barang yang di depan lemari itu belum selesai aku beresin. Itu nanti ada mainannya bakal aku taruh di tempat mainan anak aku. Ada keranjang pink, itu isinya baju udah dilipetin, nanti tinggal dimasukin ke dalam lemari aja. Nah, terus sebelum Pak suami menumis kangkung, di sini mau bikin sambal dulu ya teman-teman. Jadi aku biasanya kalau bikin sambal itu nggak pernah pakai tomat, jarang, pokoknya jarang banget. Kalau nggak kepengen-pengen banget itu nggak bakal pakai tomat. Nah, jadi aku itu lebih suka sambal cabai sama terasi aja gitu. Terus bawang merah, bawang putih cuma biasa gitu ya teman-teman. Nah, di sini cuma dikasih tambahan garam sama gula, sedikit gula. Aku tanpa penyedap, tanpa kaldu jamur gitu kalau bikin sambal ya. Dan dikasih sedikit terasi, aku sampai lupa ya teman-teman. Nah, setelah bikin sambal selesai, di sini dilanjut. Ini masakan Pak suami, ini tumis kangkung. Bahan-bahannya seperti yang aku bilang tadi, cuma pakai bahan sederhana saja. Terus kalau Pak suami itu lebih suka pakai royco sapi gitu ya teman-teman, yang sapi. Aku biasanya pakainya kaldu jamur, tapi kalau semisal kaldu jamurnya habis, aku pakai royco yang sapi itu nggak apa-apa.
Nah, sambil nunggu kangkungnya mateng, di sini aku mau ngeluarin cucian dulu. Ini cuciannya sudah aku giling, udah selesai nyucinya, tinggal dijemur aja. Nah, di sini aku mau mindahin tampah dulu. Jadi tampah ini isinya nasi bekas gitu ya teman-teman. Jadi kadang aku masak nasi itu sisa dan sempet agak basi juga gitu kan, nggak bisa untuk dimakan lagi. Akhirnya aku jemur nasinya, nanti kalau kering itu dikumpulin, itu bisa dijual lagi kayak gitu ya teman-teman. Biasanya yang nyari itu orang yang punya peternakan bebek atau peternakan yang punya peliharaan burung dara gitu. Lumayan, 1 kilonya sekitar 2.500-an. Memang lama ya teman-teman ngumpulinnya. Nah, jadi alhamdulillah menu hari ini sudah siap semua. Tumis kangkung, sambal, tempe goreng, ikan goreng, dan pindang ya teman-teman, ikan pindang digoreng. Nah, sebelum makan di sini aku mau bikin es dulu. Ini requestnya si kakak Dava. Jadi aku mau bikin sirup. Ini sirup punya ibu aku sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ibu aku masih di Bandung. Nah, ada sisaan sirup lebaran. Anak aku itu ngelihat, dia itu kepengen banget, namanya juga anak kecil gitu ya teman-teman. Akhirnya aku bikin aja, nanti gampang kebeli lagi. Kalau kelamaan pun takut expired, walaupun expirednya itu sebenarnya masih lama. Macan nggak punya mama. Macan nggak punya mama. Punya mama kan macan gigi rusak. Tolong downloadin. Nah, jadi untuk bikin esnya di sini aku cuma bikin sedikit aja ya teman-teman. Untuk secukupnya aja. Aku cuma bikin sedikit. Nah, jadi ini Pak suami sudah mulai makan. Nah, gini ya teman-teman cara aku makan. Jadi untuk pindangnya itu nggak habis satu gitu, makanya aku selalu ngirit gitu ya teman-teman. Bukannya ngirit, memang porsi makan ikannya itu segitu gitu. Nah, setelah es batunya dipakai, di sini aku lagi ngisi es batu ya teman-teman, mau bikin es batu gitu. Nah, terus di sini aku mau minum esnya. Dan untuk gelas ini gelas sisaan dari souvenir pernikahan aku sama Pak suami. Nah, Masya Allah segernya. Nah, jadi aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.